Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Nah, beberapa waktu yang lalu, pejabat-pejabat kita kompak bikin proyek film, atau lebih tepatnya FTV atau sinetron lah ya. Di mana di sana mereka digambarkan sebagai orang yang datang ke tempat bencana kemudian memberikan penghiburan kepada rakyat. Salah satu tokoh utama dalam hal ini itu adalah Pak Zulhas atau Pak Zulkifli Hasan, menteri kesayangan kita. Beliau datang dengan sepikul beras yang dibawa di pundaknya yang akan diserahkan kepada warganya. Sebenarnya di sini ada kesalahan skenario mungkin ya, di mana orang-orang yang ada di belakangnya, ajudan-ajudannya, kru-krunya itu tidak nampak membantu gitu. Padahal kan seharusnya membantu ya, cuman mungkin dalam skenarionya kepikirannya itu adalah bahwa mereka itu kan cuman figuran, dan karena itu mereka itu tidak membutuhkan pencitraan. Dan karena tidak membutuhkan pencitraan, ya maka mereka tidak bawa apapun gitu. Jadi yang disuruhnya ya cuman Pak Zulhas saja. Pak Zulhas juga pada waktu itu digambarkan sebagai orang yang menyapa warga, menghibur warga, ngajak ngobrol, memberikan berbagai harapan dan meminta aspirasi dari mereka. Itu dalam sinetronnya seperti itu. Bukan hanya Pak Zulhas sebenarnya, kita juga menemukan ada putrinya yang juga berasal dari partai politik yang sama, itu melakukan tindakan yang kurang lebih serupa, yaitu ngepel, bersih-bersih rumah warga terdampak, dan sebagainya. Ada juga Kang Farel yang lagi-lagi berasal dari partai politik yang sama, tapi karena beliau tuh tampan dan tubuhnya sangat atletis, maka yang beliau lakukan itu tidak sampai, harus ngepel gitu dan lain sebagainya, tidak. Tetapi cukup tunjuk sana tunjuk sini, gini 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 sambil ngobrol begini begitu begitu ya. Tapi itu sebenarnya sudah menunjukkan karakteristik dan citra yang sangat positif. Film-film itu kemudian juga dirangkum dalam sebuah plot yang lebih besar, di mana muncullah Pak Prabowo Subianto sebagai tokoh yang paling utamanya, dan di situ beliau mengajak kepada warga untuk ikut membantu, ditambah dengan pidatonya yang sangat luar biasa, memberikan harapan, "Kalian semua mau saya tangkap malingnya?" Nah, begitu kan. Hidup Prabowo," kata ibu-ibu yang menonton tepat di depan kamera itu. Kita nggak tahu di belakang kamera itu ada apa, tetapi di depan kamera kita ditunjukkan hal yang seperti itu. Dan pada akhirnya film itu ditutup oleh turunnya puluhan ton bantuan dari masyarakat Indonesia, dari negara Indonesia kepada korban terdampak. Tapi masalahnya di situ, dalam setiap karungnya ada poster tertulis bantuan dari presiden lengkap dengan wajah Pak Prabowo Subianto. Kita berharap banget bahwa kita tuh bisa disajikan film yang berkualitas, film yang bagus. Karena apa? Karena kita tuh berharap bahwa kita tuh bisa percaya kepada pemimpin-pemimpin kita, bahwa setiap kali kita bertemu dan melihat pemimpin-pemimpin kita tuh berharap bahwa mereka tuh bisa memberikan rasa optimisme buat kita gitu. Tetapi setiap kali kita menyaksikan dagelan-dagelan mereka, sinetron-sinetron mereka, kita tuh justru pesimis, kita tuh justru drop. Banyak orang yang akhirnya menjadi antipati terhadap nonton sinetron politik karena ending-nya tuh selalu sama gitu, bahwa pencitraan ini tuh kelihatan banget gitu. Jadi film ini kualitasnya itu jelek luar biasa, skenarionya jelek, kemudian pengambilan videonya juga jelek, kemudian hasilnya itu juga kelihatan banget palsunya gitu, lebih kelihatan palsunya dibandingkan kita nonton Smackdown. Gitu kan Baraya, dan di luar kejelekan sinetron itu ada sesuatu yang bahkan jauh lebih menyakitkan daripada itu, yaitu moral-moral pejabat kita justru terbukti betapa buruknya mereka. Coba Baraya cek ya, sekarang Baraya pikirkan, penuhi otak Baraya dengan imajinasi, dengan pikiran, dengan gambaran, dengan bayangan. Ada bencana, yang bencana itu telah menyebabkan kematian ribuan orang, menyebabkan kerusakan terhadap infrastruktur, bangunan-bangunan, fasilitas publik, itu rusak semuanya. Dan kerugiannya itu mungkin sampai ratusan triliun rupiah. Dan itu disebabkan oleh apa? Di antaranya oleh pejabat-pejabat yang kemudian datang dan malah bikin pencitraan gitu. Kerusakan yang parah, kematian yang banyak, kerusakan yang masif disebabkan oleh pejabat. Pejabat itu malah flexing, pejabat itu malah pencitraan, malah cari muka di situ. Dengan mengendarai rasa frustasi kita, stres kita, ketertekanan kita, pejabat-pejabat itu datang cari muka.
seburuk apa sih mental mereka, seburuk apa sih moral mereka, kita tuh baraya, ya ada di antara baraya yang nggak sampai nyumbang ke mereka gitu, ada yang berhasil nyumbang tapi ada juga yang enggak. Tapi bahkan ketika kita nggak nyumbang pun kita nggak akan manfaatin bencana itu untuk cari muka, tapi mereka melakukannya gitu. Dan ada lagi yang menjadi masalah baraya tentang betapa buruknya mereka. Bantuan-bantuan yang datang ke sana itu adalah bantuan dari rakyat Indonesia. Bantuan-bantuan itu berasal dari uang negara, dari APBN, dari APBD, yang itu semua juga dapat dari pajak-pajak kita. Itu adalah urunan dari rakyat Indonesia semuanya. Lalu mereka datang, nempelin foto di sana bahwa ini adalah bantuan dari saya. Gimana nggak kesel baraya dengan begitu buruknya ini, saya tuh pengen marahnya tuh sejadi-jadinya gitu. Kenapa mereka tuh moralitas mereka tuh di mana gitu, etika mereka tuh di mana, lagi korban bencana disebabkan sama mereka, merekanya malflexing, pencitraan, kemudian mengklaim semua bantuan-bantuan dari rakyat itu sebagai bantuan dari milik mereka sendiri. Dan ini baraya, pada akhirnya kita juga sekarang tidak bisa menyalahkan mereka karena kita tuh udah full gitu. Udah full kemarahannya, jadi kita nggak bisa lebih daripada itu. Cuman kita tuh bayangkan, mari kita lihat perspektif yang lain bahwa, ya mereka menjadi seperti itu tuh kan gara-gara kita juga gitu. Ya kita marah sama mereka tapi udahlah, udah nggak bisa diapa-apain. Kita pikirkan, jangan-jangan mereka melakukan itu tuh karena pikiran kita sendiri, karena keinginan kita sendiri gitu. Maksudnya, kalau baraya baca buku-buku filsafat politik misalkan dari Machiavelli gitu, kan Machiavelli itu menuliskan sebuah saran kepada para pemimpin, kepada para pejabat-pejabat, bahwa mereka tuh harus terus-terusan mengawasi opini publik dan kemudian menjadikan opini publik itu sebagai landasan pencitraan mereka, landasan gimmick mereka. Dan mereka itu harus terus-terusan nampak bermoral di depan rakyat walaupun di belakangnya mereka bebas melakukan hal-hal yang paling oportunis sekalipun. Pikirannya kan begitu. Nah, jadi karena itulah maka kenapa pejabat-pejabat itu melakukan pencitraan, ya demi mendapatkan simpati publik. Dan artinya apa? Simpati publik yang mereka cari itu adalah yang seperti itu. Jadi mereka sendiri dituntut berperan untuk menjadi seperti itu, karena jangan-jangan kita menginginkan itu. Makanya dalam tradisi Islam misalkan kan disebut bahwa pemimpin-pemimpin yang zolim, yang jahat, yang lalim, yang bengis, itu sebenarnya adalah azab untuk masyarakat yang ahli maksiat. Atau dalam pemikiran orang-orang demokrasi, pemimpin itu sesungguhnya adalah representasi dari rakyat. Karena pemimpin itu dipilih oleh rakyat, maka pemimpin itu ya tidak jauh dari apa yang diperbuat, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh rakyat. Jadi kalau kita melihat Pak Zulhas seperti itu, Pak Prabowo seperti itu, Kang Farel seperti itu, jangan-jangan itu memang keinginan kita, jangan-jangan itu kehendak kita. Coba sekarang kita berpikir, kenapa ada pemimpin yang korup? Ya karena ketika pemimpin itu mau nyalon, dia bayar amplop kita 30.000, 50.000 dan kita nyoblos gara-gara itu. Jadi sejak awal dia menyuap kita dan kita memilih para penyuap itu sebagai pemimpin. Ya jadi itu dosa kita juga sebenarnya karena kita memilih orang yang begitu. Atau misalkan kita juga melihat ada kejadian, kenapa ada politisi yang bikin pencitraan aja terus. Ya karena rakyat Indonesia itu gampang sekali untuk dibohongin, gampang sekali untuk kagum, gampang sekali untuk muji-muji dan apresiasi gitu. Dan banyak pejabat-pejabat yang seperti itu. Jadi ada pejabat nonjol sedikit langsung dipuji habis-habisan. Mungkin karena itulah pejabat-pejabat kita pada akhirnya memilih jalan untuk menjadi tukang pencitraan. Jadi pada akhirnya ya oke mereka full kesalahannya di sana, mereka tidak amanah selamanya, tapi ya kita yang memilih mereka. Coba cek Baraya, siapa yang sangat bertanggung jawab terhadap kerusakan di Sumatera? Kita sebutkan beberapa di antaranya ya misalkan ya, Pak Raja Juli, beliau itu adalah Menteri Kehutanan. Pas kita cek, ternyata Pak Raja Juli itu bukan pakar kehutanan. Beliau itu lulusan pesantren, kemudian ikut ke dalam kegiatan-kegiatan akademis, masuk ke sekolah-sekolah, masuk ke kampus-kampus untuk belajar dan sebagainya, tapi semua karya ilmiah yang dia buat itu berhubungan dengan ideologi Islam. Di mana hubungannya dengan kepakarannya atas kehutanan itu tidak diketahui. Tapi kenapa dia terpilih? Karena mungkin karena rakyat kita memang tidak peduli pada hutan, rakyat kita tidak peduli pada lingkungan, dan karena itu ketika
orang yang diamanahi untuk megang hutan adalah orang yang tidak berkompeten, kita sejak awal fine-fine aja, komplainnya tidak komplain, baik-baik aja gitu. Kemudian kita juga misalkan bisa cek Pak Bahlil gitu. Pak Bahlil itu kan yang membuka pertambangan, membuka investasi di sana di Sumatera begitu kan, termasuk dengan merusak lingkungan, anggaplah seperti itu. Dia berkompeten nggak dalam dalam investasi itu? Ya kan kata Pak Prabowo sendiri bahasa Inggrisnya aja nggak bisa. Kalau begitu, tapi kenapa kita biarkan dia jadi pemimpin? Ya karena kita memang tidak peduli pada pemerintahan, ya kita abai saja. Karena ketidakpedulian kita kepada pemerintahan, kita abaikan kita tidak peduli pada hutan, kita tidak peduli pada lingkungan dan sebagainya, maka pejabat-pejabat yang disimpan gitu juga iya sesuai dengan apa yang kita abaikan. Makanya kalau kita harus marah kepada pejabat itu sudah mentok, tapi mari kita pikirkan kemarahan itu tuh tidak boleh berhenti pada kemarahan, tapi ayo kita sama-sama memperbaiki diri agar nanti kita tidak memilih pemimpin-pemimpin yang bayar, pemimpin-pemimpin yang nyuap, pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang tidak peduli pada lingkungan. Ya udah, kita mulai bergerak ke arah sana dan kita harus terus-terusan menyampaikan opini kita. Jangan sampai ada di antara kita tuh yang ngomongnya kayak gini, apa, bosen ngomongin politik terus, ya jangan kayak gitu. Karena politik itu terkait dengan kehidupan baraya semua. Politik itu terkait dengan rumah baraya bisa digusur seenaknya atau tidak. Politik itu terkait dengan gaji baraya itu berapa. Itu semuanya tuh terkait dengan politik. Makanya ayo kita melek politik dan kemudian kita menjadi kritis terhadap pemimpin-pemimpin kita dalam hal itu. Jangan sampai mereka terus-terusan menciptakan pencitraan-pencitraan yang positif untuk mereka, tetapi mengorbankan moral dan etika yang ada. Nah, sekarang Baraya ini pentingnya ya, badai yang katanya merusak Sumatera itu sekarang OTW ke Jawa. Jawa itu pusat populasi. Jawa itu pusat ekonomi. Kalau badai itu beneran datang ke Jawa, itu dampaknya bisa menjadi sama buruknya dengan Sumatera atau bahkan lebih daripada itu. Karena ini pusat ekonomi dan pusat populasi. Sekarang kita pikirkan apakah kita sudah menyiapkan mitigasi terhadap bencana itu. Kita melihat bahwa Jawa itu sudah jauh lebih rusak daripada Sumatera, jauh lebih rusak daripada Sumatera. Dan karena itu kalau ada bencana alam jangan-jangan dampaknya menjadi jauh lebih besar juga. Ditambah lagi sekarang beberapa gunung-gunung di Jawa juga sudah siap-siap meletus. Bayangkan kalau nanti ada badai, kemudian nanti ada gunung meletus dan sebagainya, kemudian kita hanya membatasi kemarahan kita pada pejabat saja tanpa upaya memperbaiki lingkungan dan memperbaiki pemerintahan kita, maka bisa saja itu badainya menjadi lebih buruk lagi. Jadi please Baraya, mulai sekarang kita marah. Tetapi mari kita lebih peduli pada lingkungan. Baraya yang masih ngurungin burung di sangkar yang kecil itu, kalau tidak tega untuk melepaskannya, pindahkan ke sangkar yang lebih besar. Baraya yang punya rumah tapi nggak punya pohon, silahkan tanami pohon di depan rumah. Atau kalau nggak cukup, ada pot-pot di mana-mana bisa Baraya coba. Baraya yang masih suka buang sampah sembarangan, please hentikan kebiasaan itu. Baraya yang masih bakar sampah, please hentikan kebiasaan itu. Baraya yang masih terbiasa untuk nyisain makanan, ubah sisa makanan itu menjadi pupuk, atau kita pelihara magot, atau yang semacam itu. Jadi baraya yang masih tinggal di sebuah rumah yang di depannya ada selokan mamtak gara-gara sampah, biasakan untuk membersihkan itu. Baraya yang punya platform media, silahkan suarakan kepedulian baraya terhadap lingkungan. Baraya yang masih punya keluarga dan teman-teman yang masih merusak lingkungan, baraya peringatkan kepada mereka. Yuk sekarang kita jadikan amarah kita yang besar kepada pejabat-pejabat yang tidak amanah itu, menjadi sesuatu yang lebih produktif. Kita mitigasi bencana, kita persiapkan semuanya menjadi lebih baik agar kehidupan kita juga menjadi lebih baik. Indonesia sudah rusak parah, tapi kalau kita sibuk untuk marah-marah itu tidak produktif. Mari kita gunakan kemarahan kita sebagai bahan bakar untuk menciptakan solusi dan perbaikan agar kita semua menjadi lebih baik nasibnya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.